CO2 antara alveolus dan darah. Yang ketiga, respirasi seluler atau pernapasan internal, penggunaan oksigen oleh sel untuk menghasilkan energi atau ATP dan menghasilkan karbon dioksida sebagai limbah. Fungsi sistem pernapasan yang pertama itu pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Yang kedua itu pengaturan pH darah dengan mengontrol kadar CO2. Yang ketiga membantu pengeluaran suara melalui laring. Yang keempat melindungi saluran pernapasan dari partikel asing melalui rambut hidung, mukus, dan silia. Yang kelima itu menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang ketiga organ-organ sistem pernapasan. Yang pertama hidung merupakan pintu masuk udara dari lingkungan luar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus atau silia dan bibir atau mukus yang berfungsi menyaring debu, kotoran, dan mikroorganisme. Yang kedua itu faring atau tenggorokan, saluran penghubung antara rongga hidung dan laring. Yang ketiga itu laring atau pangkal tenggorokan, mengandung pita suara atau vocal cords yang memungkinkan manusia berbicara. Yang keempat itu trakea atau batang tenggorokan, panjangnya sekitar 10-12 cm, terdiri dari cincin tulang rawan berbentuk C. Trakea berfungsi sebagai saluran utama yang membawa udara dari laring ke bronkus. Yang kelima itu bronkus. Trakea bercabang menjadi 2 bronkus, pertama bronkus kanan dan bronkus kiri yang menuju ke masing-masing paru-paru. Yang keenam itu bronkiolus, merupakan cabang lebih kecil dari bronkus, tidak memiliki tulang rawan, berakhir di alveolus. Yang ketujuh alveolus, struktur seperti kantung kecil berdinding tipis yang dikelilingi kapiler darah, tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah, difusi O2 dan CO2. Yang kedelapan itu paru-paru atau pulmo, organ utama pernapasan. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Mekanisme pernapasan. Yang pertama itu pernapasan dada. Yang pertama menggunakan otot antar tulang rusuk. Rongga dada membesar saat otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi. Yang kedua pernapasan perut, menggunakan otot diafragma. Yang kedua itu diafragma berkontraksi atau mendatar saat inspirasi. Adapun juga mekanisme masuk dan keluarnya udara. Yang pertama itu inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Saat inspirasi terjadi yang pertama itu otot antar tulang rusuk keluar dan diafragma berkontraksi. Yang kedua rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru menurun. Yang ketiga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua itu ekspirasi adalah ekspirasi itu proses keluarnya udara dari paru-paru keluar tubuh. Proses ini terjadi karena yang pertama itu otot antar tulang rusuk keluar dan diafragma relaksasi. Yang kedua itu rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru meningkat. Yang ketiga itu udara keluar dari paru-paru ke lingkungan luar. Gangguan dan penyakit sistem pernapasan. Yang pertama itu asma, penyempitan saluran pernapasan karena alergi atau iritasi. Yang kedua itu bronkitis, peradangan pada bronkus akibat infeksi atau iritasi. Yang ketiga itu emfisema, kerusakan dinding alveolus yang mengurangi luas permukaan pertukaran gas. Yang keempat itu pneumonia, infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di alveolus. Yang kelima itu tuberkulosis atau TBC, penyakit menular akibat infeksi